Ibu, serta teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita merayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Kita wujudkan suasana damai ini mulai dari keluarga, komunitas, serta mengucap syukur atas kehangatan dan cinta Tuhan yang telah membimbing dan menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Marilah kita mohon berkat untuk mengawali aktivitas belajar dan bekerja di tahun 2022. Kita siapkan hati dan bersatu dalam perayaan Ekaristi untuk mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Perayaan Ekaristi ini akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Sabta Dwi Handoko SCJ. Bersama nyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 457, Gita Surga Bergema. Progress. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Suster, para orang tua dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Pagi, Romo. Masih dalam suasana gembira Natal, hari ini kita sebagai keluarga besar SR Sutirine Immaculata Cawang ini merayakan Natal bersama. Sekaligus kita ingin mensyukuri kehangatan cinta Tuhan yang telah membimbing dan menyertai kita selama tahun 2021. Kita juga mohon berkat untuk mengawali aktivitas belajar dan pekerja kita pada tahun 2022 ini. Bagi kita, Natal merupakan perayaan kelahiran Yesus di tengah-tengah. Kelahirannya yang membuat hati kita damai, bahagia. Sebab kelahiran Kristus sesungguhnya merupakan perwujudan nyata dari kasih Allah kepada kita semua yang telah dijanjikannya berabad-abad melalui pewartaan atau nubuat para nabi. Oleh karena itu, mengawali Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita menyadari
segala dosa dan kekurangan kita. Kita mohon kita Tuhan karena belas kasih-Nya berkenan mengampuni dosa-dosa kita semua, sehingga kita dengan hati layak dan pantas ikut serta di dalam perayaan syukur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setia-Mu kepada kami di dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Sang Sabda, yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Masih di mute, Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Kristus. Semoga iman kita diteguhkan berkat pewartaan Injil. Amin. Amin. Bapak Ibu guru, suster, Bapak Ibu orang tua murid, dan juga anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Sejenak kita merenungkan kembali bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar. Kita mulai dari bacaan pertama yang diambil dari surat Santo Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 19 sampai 5, bab 5 ayat. Dari surat Santo Yohanes ini, kata kuncinya adalah kasih. Dan itulah juga yang menjadi kata kunci dari tema Natal Gereja-Gereja Indonesia tahun 2021. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan di antara kita. Tentunya kita ingin dikasihi. Siapa yang tidak mau dikasihi? Dan siapa yang ingin mengasihi? Itulah yang seringkali kita lupakan. Fokus perhatian kita seringkali pada bahwa saya harus dikasihi, bahwa saya harus dicintai. Nah, baik dikasihi maupun mengasihi sesungguhnya membuat kita semua itu bahagia. Dan itulah yang kita rasakan dan kita hayati bersama di dalam merayakan Natal bersama hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Kita dikasihi oleh Allah dan kita boleh mencinya, dan itulah yang membuat kita bahagia. Allah ingin membuat semua manusia itu bahagia. Maka ia mengutus putranya sendiri menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita yang disebut Emmanuel. Tadi di dalam lagu pembuka kita telah juga mengungkapkan iman kita itu. Dialah Emmanuel, Allah yang menyertai kita
dengan penuh kasih dan cintanya untuk membahagiakan. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus sendiri pernah ditanya, perintah mana di dalam hidup ini yang paling utama? Dan dia menjawab, perintah yang utama adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, bagaikan dua mata pisau yang selalu ada bersama-sama. Dan itulah menjadi perintah Tuhan juga bagi kita. Kasihilah Allah dan sesamamu manusia. Maka dikatakan oleh Santo Yohanes, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, Santo Yohanes mengatakan dia adalah pendusta. Dan tentunya kita tidak mau berbuat demikian atau menjadi pendusta. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudara-saudaranya. Mengapa kita harus mengasihi? Kita harus mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi inisiatif kasih itu berasal dari Allah di dalam relasi kita dengan Allah dan antara kita manusia. Kita mengasihi Allah kalau kita melakukan perintah-perintahnya. Maka kita juga bisa melihat di dalam pengalaman kita masing-masing. Bagaimana kita mentaati perintah orang tua. Sejauh mana kita mentaati dan melaksanakan perintah guru kita. Hanya kalau kita dengan senang hati perintah-perintahnya, disitulah sesungguhnya kasih itu baru ada. Tetapi kalau kita melakukan dengan keterpaksaan, dengan penuh ketakutan, mungkin akan ancaman atau nilai yang tidak baik, maka di situ kita harus memurnikan motivasi kita supaya sungguh-sungguh semua itu dilandasi oleh kasih yang tulus. Ketika orang memberitahu bahwa ibu dan saudara-saudaramu mencari engkau, Yesus menjawab apa? Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka semua yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Bapa. Oleh karena itu, melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah siapapun demi kemajuan dan perkembangan kehidupan kita, itu harus didasari dengan kasih. Dan itulah keutamaan yang diajarkan oleh Kristus Tuhan kita. Sebagaimana Yesus sendiri dipanggil untuk mewartakan cinta kasih Allah di dalam bacaan Injil disampaikan di sana, di mana dia kembali ke tempat asalnya di daerah Galilea, di kota Nazaret, di mana dia dibesarkan bersama dengan kedua orang tuanya, Santo Yusuf dan Bunda Maria. Di dalam buku Alkitab yang Deuterokanonika, kita bisa melihat di belakang itu ada peta, ya, peta perjalanan Santo Paulus, peta kota Roma, kota Yerusalem, dan di sini itu banyak informasi yang pantas kita ketahui supaya kita di dalam mengikuti pembacaan kitab suci, entah itu dari surat-surat para rasul dan juga Injil Tuhan sendiri, kita mengerti dan bisa membayangkan di mana itu tempatnya, letaknya. Galilea, ada Bethlehem di mana Yesus lahir, dan sekaligus juga di sana tidak terlalu jauh, dan Nazaret di mana Yesus dibesarkan bersama dengan kedua orang tuanya. Tuhan Yesus di sana menyatakan diri bahwa dia itu diutus oleh Allah. Bahwa karena Roh Kudus yang merasukinya, maka dia membawa kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan tahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dengan merayakan Natal, kita pun menerima anugerah yang begitu besar,
yang tak terkira, di luar pikiran dan pengharapan kita manusia. Allah sendiri mengaruniakan putra tunggalnya yang adalah Allah menjelma menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kita. Itu membuat kita sungguh-sungguh bahagia. Kita mempunyai alasan yang cukup untuk bersyukur kepada Allah. Maka dia dan syukur itu hendaklah juga kita wartakan kepada setiap orang yang kita jumpai. Bagaimana seperti Yesus sendiri yang telah dirasuki oleh Roh Kudus, yang dihidupi oleh Roh dan digerakkan oleh Roh, telah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sekarang ini adalah tugas kita juga. Baik Bapak Ibu guru, suster, orang tua, anak-anak sekalian, Romo, termasuk kita yang telah mengalami peristiwa yang membahagiakan kita, yakni cinta kasih Allah yang kita rayakan pada Natal itu, membuat kita juga dipanggil untuk mewartakannya menjadi kabar sukacita bagi sesama yang kita jumpai di dalam situasi hidupnya masing-masing. Ada yang sedang sedih karena ditinggal orang tuanya, ada yang dalam situasi berkekurangan, dalam situasi kena bencana, seperti akhir-akhir ini di beberapa daerah Indonesia juga. Bagaimana kita hadir di sana, bagaimana kita memberikan perhatian, sehingga kasih karunia Tuhan sudah dan boleh kita alami dalam perayaan Natal ini, juga menjadi warta sukacita bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Mari kita paling tidak mendoakan mereka. Kalau bisa berbuat lebih secara nyata, itu juga lebih baik. Dan selalu baik bahwa kita selalu membawa mereka di dalam pikiran, di dalam hati kita, dan kita juga mereka semua di dalam doa-doa kita. Jadilah kehadiran kita selalu menjadi berkat bagi sesama yang membawa damai, membawa cinta kasih, ya. Dan itulah yang menjadi sumber utama kebahagiaan manusia. Bukan pertama-tama harta benda yang berlimpah, bukan kekayaan, bukan segala fasilitas yang serba wah, tetapi relasi yang didasari oleh kasih. Sebagaimana Allah sendiri hadir, mengasihi, dan memberkati kita. Semoga perayaan Natal pada tahun ini sungguh-sungguh menggerakkan kita semua untuk membangun persaudaraan, lebih-lebih di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam komunitas kita, di dalam komunitas pembelajaran kita di sekolah, dan itu semoga menjadi garam dan ragi juga bagi masyarakat, menjadi terang bagi masyarakat dan siapapun yang kita jumpai di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah sekarang kita mendoa-doa kita. Kita arahkan hati kita kepada Allah yang begitu telah bermurah hati bagi kita. Kita syukuri segala kemurahan-Nya dan tetap kita mohon belas kasih atas apa yang kita rindukan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Seorang putra telah lahir bagi kita, namanya Emmanuel, Tuhan beserta kita. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita semua. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan pengantaraan Yesus putranya yang terbaring di palungan. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, karena selalu Bapak Suci, para uskup dan para imam dengan Roh Kudus-Mu, dalam mewartakan kabar gembira kedatangan-Mu yang menyelamatkan bagi kami umat-Mu. Semoga bersama mereka kami semakin mampu membuka diri menantikan kedatangan Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keberhasilan penerimaan peserta didik baru. Ya Bapa,
kami bersyukur boleh menjadi bagian dari keluarga besar Marsudi ini, dan terima kasih atas banyak selama semester ganjil yang telah kami lalui. Kami mohon berkat-Mu untuk semester genap yang akan kami mulai di bulan Januari 2022. Kami mohon rahmat keberhasilan dalam penerimaan peserta didik baru SMP Marsudi ini. Pilihan bagi mereka. Kami mohon berkat kelancaran untuk panitia PPDB serta seluruh warga SMP Marsudi ini dalam bekerja sama agar mendapatkan peserta didik baru seperti harapan kami dan sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pelaksanaan penerimaan lembar hasil belajar peserta didik LHBS atau rapot. Ya Bapa, berkatilah pelaksanaan penerimaan LHBS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2022. Semoga dengan menerima hasil belajar siswa di semester ganjil dapat memberikan gambaran dan semangat bagi putra-putri kami. Mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mohon kelancaran dalam penyelenggaraan PTM. Ya Bapa, kami mohon berkat kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka 100% yang akan dilaksanakan mulai hari Senin 10 Januari 2022. Semoga Engkau senantiasa memberikan perlindungan serta kesehatan bagi seluruh warga SMP Marsudi ini, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik demi kemajuan peserta didik dan sekolah kami. Berilah kami kekuatan, perkuatlah iman kami, hidupkan kembali harapan kami, dan tingkatkanlah kemurahan hati kami. Marilah kita mohon Doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ya Bapa, berkatilah dan hindarkanlah mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel dalam perayaan Natal nanti. Sebab Kristus telah berkenan terlahir sebagai bagian dari orang-orang yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kedamaian jiwa Bapak Gabriel Edi Haryanto, Bapak Joko Praitno, Bapak Miat, Ibu Eni Marianti, Bapak Yohanes Andi Kurniawan, dan Bapak Ignatius Mulyadi Pradoko. Ya Bapa, kami mohon kemurahan-Mu bagi Bapak Gabriel Edi Haryanto, Bapak Joko Praitno, Bapak Miat, Ibu Eni Marianti, Bapak Yohanes Andi Kurniawan, Bapak Ignatius Mulyadi Pradoko, dan semua jiwa-jiwa keluarga siswa, guru dan karyawan yang telah Engkau panggil. Limpahkanlah kerahiman-Mu untuk menyucikan mereka sehingga layak beristirahat dengan damai. Semoga mereka memperoleh keselamatan abadi dan dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah Doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang di dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu memperbaiki dan mengobarkan cinta kasih kami, sehingga kami semakin sehati dan sejiwa dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus yang telah berkenan menjadi manusia lemah seperti kami, sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati ya Tuhan kami mohon semoga Engkau berkenan menerima seluruh persembahan kami ini, bersihkanlah aku dari segala noda dosaku, dan cucilah aku dari segala kesalahanku. Dengan rendah hati marilah kita bersama berdoa, semoga persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau perkenankan mendengarkan warta tentang kerajaan-Mu dan menjadi warga-Mu sendiri karena kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Terimalah persembahan roti dan anggur ini, tanda syukur kami untuk menjadi warga kerajaan-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab hari ini di dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan roti itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
wafatmu kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima satu Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, dan Bapak Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Bapak Ibu Guru, Suster, dan juga kaum kerabat kami yang kami doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai. Damai semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut, menghantar kita menuju hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Sih, semoga sakramen Maha Kudus yang telah kami sambut ini memberi kami keberanian untuk mengikutimu, memanggul salib kami setiap hari, dan mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo, suster, serta teman-teman yang terkasih, mohon perhatian akan adanya pengumuman. Terima kasih untuk Sabta Dwi Handoko, SCJ, yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi. Mari kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita dengan nyanyian terima kasih.
Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi dari kelas 9D. Terima kasih juga untuk sarana-prasarana, suster, para guru dan karyawan, serta teman-teman kelas 7, 8 yang telah bersatu hati untuk bertugas dan mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga perayaan Ekaristi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mendengarkan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Sigit Kuntoro. Kepada Bapak Sigit, kami persilakan. Baik, terima kasih Angel atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak Guru, dan karyawan, serta Bapak Ibu orang tua yang berkenan hadir dalam ruang virtual perayaan Ekaristi ini, juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Selamat Natal, Tahun Baru juga. Ya, atas nama sekolah, kami mengucapkan terima kasih pada Romo Alex Sabto yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih juga karena kami diajak kembali ke dalam mengenai makna perayaan Natal, di mana kami diajak untuk melihat kembali tentang tema Natal, yaitu cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan kita. Terus terang, dengan diajak ke dalam permenungan ini, membuat kami juga bahagia, Romo, karena kami kemudian juga menyadari tentang tidak hanya mengasihi, tapi juga dikasihi. Ternyata kasih Allah bagi kita semua juga membawa harapan baru di dalam kehidupan di tahun yang baru ini. Dan semoga kami juga menjadi terpanggil untuk menjadi pembawa kabar bahagia bagi orang lain, bagi sesama yang kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari ataupun di dalam kehidupan kami di masyarakat pada umumnya. Semoga dengan perayaan Ekaristi diteguhkan di dalam iman kami juga, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami juga semakin dapat meneladani Kristus sendiri yang hadir bagi kami. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita tepuk tangan. Ya, kalau boleh Romo, kami ingin mendengar mengapa Romo ingin jadi Romo ya Romo. Supaya anak-anak ini ada yang tertarik ya Romo. Pada tahun-tahun mungkin 3 tahun mendatang atau nanti setelah SMP ini mau masuk ke SY ya Romo. Silakan Romo sharing sebentar Romo. Terima kasih Suster atas kesempatannya. Saya berasal dari sebuah kampung yang jauh dari kota. 25 km dari kota Yogyakarta. 15 km dari Candi Prambanan. Nah, masa kecil saya itu hidup bersama dengan orang tua yang adalah petani, tapi juga diberikan berkat itu sebagai lurah desa, dan sekaligus juga sebagai belantik. Belantik itu jual beli sapi ya. Wow. Nah, maka sudah bisa dibayangkan waktu saya kecil, sejak SD kelas 6, kemudian SMP sebelum masuk seminari, jadi 3 tahun SMP itu rutin setiap hari ya belajar di sekolah, pulang, makan siang, kemudian ya sudah harus mencari rumput. Ya, mencari rumput, kemudian nanti jam 4 sore itu baru boleh bermain di lapangan umum kampung ya bersama dengan teman-teman. Tapi jam 6 itu harus sudah pulang ke rumah untuk mandi, kemudian makan bersama ya. Makan bersama, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa malam bersama dengan keluarga. Kemudian ada rekreasi sedikit, ngomong-ngomong begitu, cerita-cerita, terus kemudian melanjutkan masing-masing. Kami-kami yang masih sekolah ya belajar, Bapak Ibu itu karena sudah capek bekerja, mungkin juga sudah mulai harus istirahat gitu.
Tetapi kebiasaan di dalam keluarga yang sangat sederhana, apapun yang dimiliki itu dinikmati bersama-sama di dalam makan malam bersama, itu selalu. Dan juga doa malam bersama. Ibu saya itu seorang ibu rumah tangga tetapi hafal litani-litani, kemudian rosario, dan sampai akhir hayatnya ibu saya selalu memberi teladan. Malu timpo itu duduk ini di atas tempat tidur yang kecil itu di rumah, nah, sambil berdoa rosario sampai capek dan tertidur. Dan itu tentunya saya yakin bahwa kalau ditanya mendoakan siapa, mendoakan kamu itu anak-anakku yang sangat kucintai. Dan itu sampai sekarang masih sangat-sangat terngiang di benak saya meskipun ibu saya sudah tidak ada. Tapi itulah proses di mana panggilan dalam diri saya itu tumbuh berkembang. Selain memang dikaruniai saudara-saudara yang telah lebih dulu juga menjadi imam, menjadi suster, biarawati. Ya. Nah, saya berasal dari Kampung Jali, dekat Sendang Sriningsih di orang mengatakan Jawa Tengah, tetapi sesungguhnya itu di daerah istimewa Yogyakarta bagian Tenggara, ya. Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Nah, saya masuk karena dalam perjalanan hidup saya itu sudah terbiasa yang namanya membawa sapi. Istilah dalam bahasa Jawa itu nonton sapi itu. Nah, kalau libur saya memang tidak bisa main-main seperti teman-teman saya yang lain, bahkan itu kalau libur pagi-pagi jam 4 sudah bangun. Kalau belum bangun dibangunin oleh ibu, mandi, kemudian minum air hangat sedikit, kemudian sudah membawa sapi itu dari Desa Jali ke Prambanan 15 kilo. Wow. Ya, jalan kaki. Ya. Nah, makanya ketika saya menjadi besar, saya menjadi gembala, bukan sapi, tetapi bersama dengan umat, gitu kan. Dan terakhir saya menjadi SIY karena didengar di Sumatera itu banyak transmigran dari Jawa. Ternyata benar di daerah Lampung, terutama di Metro, kemudian Pringsewu, kemudian di Kalirejo, di sana banyak trans Jawa. Tapi lebih daripada itu seringkali saya ditanya teman-teman, apa kamu orang Jawa mau ke Sumatera? Karena romo-romo SIY banyak berkarya dan juga provinsi alatnya, kantor pusatnya yang di Indonesia itu ada di Sumatera, di Palembang. Saya mengatakan, saya mau lihat gajah. Karena kalau di Jawa, di Jogja itu saya bisa melihat gajah hanya di Gembiroloko. Ya. Betul. Nah, maka saya mau lihat gajah yang asli itu seperti apa. Dan ternyata memang benar rencana Tuhan itu, waktu saya novisiat, 1 tahun di Gisting, itu betul-betul ada 2 gajah liar itu yang mampir ke novisiat dan untuk masuk ke pekarangan novisiat itu, dan masih ada fotonya juga. Nah, saya tambah teguh. Ini saya sebenarnya hanya agak main-main, tapi kok Tuhan mengutus benar, saya boleh melihat gajah yang asli. Ya. Luar biasa. Dan karena kebiasaan saya di rumah sudah biasa membantu orang tua, mencukupi kebutuhan supaya bisa juga saya melanjutkan belajar, maka itu membentuk dan membekali saya juga di dalam pelayanannya. Maka dimanapun saya diutus, menyiapkan diri dan selalu saya menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya baik tapi sebaik-baiknya sejauh saya dikaruniai kemampuan, dan itulah saya pergunakan sungguh. Dan juga sampai sekarang saya boleh tetap melayani dunia pendidikan dari Palembang di Universitas Musikaritas, sekarang itu di Yayasan Pendidikan Katolik Leodihon. Ya, saya belajar karena memang basic saya bukan belajar dari dipersiapkan untuk pendidikan, saya dipersiapkan untuk berpastoral melayani umat. Maka kesiapsediaan untuk umat, siapapun yang memang membutuhkan pelayanan, saya selalu menyiapkan diri. Dan ketika tidak ada alasan yang lebih penting, maka juga saya menyediakan diri. Terima kasih.
Terima kasih, kita beri Ya. tepuk tangan anak-anak. Luar Terima kasih banyak. biasa Romo. Dan Romo Sabto ini mempunyai adik yang juga masuk di USF, ya. Namanya Suster Renata, tapi sudah almarhum ya Romo ya. Terima kasih Romo Iya, untuk iya. persembahan adiknya. Dan anak-anak, Romo Sabto ini beberapa kali terpilih menjadi, kalau di Indonesia itu PSCY ya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Romo yang luar biasa Terima kasih ini. banyak. Semoga menarik daya tarik bagi anak-anak SMP Ya. maksudnya ini, khususnya kaum laki-laki ya. Ya, kalau sudah Pak Sigit nggak Hati-hati, boleh, Pak ya. Joko nggak boleh ya. Tapi Ya. yang anak-anak Pak ya. Sigit, Pak Joko ya di tengah masyarakat. Ya. Betul Romo ya. Jadi, terima kasih Romo, kami ada di paroki Romo ya di Cawang ini, Otista ya Romo ya. Terima kasih banyak, kami boleh bergabung bersama Romo paroki kami tercinta. Mohon maaf Romo jika di dalam perayaan dari kurangan dan keterbatasan kami. Di lain waktu semoga Romo boleh berkenan bergabung bersama kami semua secara offline. Ya, baik. Siap, Terima Sister, kasih. ya. Mari Ya. kita beri tepuk tangan untuk 9D yang telah bertugas dengan bagus. Terima kasih anak-anak Oke. semuanya. Ya, Profesi, saya ya. kembalikan kepada MC. Silahkan. Marilah dengan hikmat kita siapkan hati kita untuk menerima berkat kudus. Baiklah, sebelum kita menerima berkat, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru, memulai semester ini dengan baik, dengan penuh semangat, dan terima kasih atas keterlibatan kita semua di dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan memohon berkat Tuhan supaya kita dimampukan menjadi nabi-nabi cinta kasih yang sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah masyarakat kita, sebagaimana Yesus diutus ke tengah-tengah kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, menuntun kita semua dengan berkat-Nya yang kudus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, misa sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah.